Orang boy bikinin teh panas. Gimana kamu jadi lompat-lompatan terus? Orang nggak kerja tetap. Kerja apa? Orang lagi ngecek kerjaan orang nih, MU Entertainment. Yang jelas, yakin. Bener lah, orang dari tadi juga. Kok dipanggil kok lompat-lompatan terus? Iya, soalnya orang lagi fokus. Fokus apa? Hati. Fokus kerja gitu loh ya kan. Fokus hati. Itu diminum dulu ya, minumnya. Yes. Biar seger. Kira kerjaannya banyak loh, berat kayak gitu. Iya, orang juga kan. Jadi uangnya tuh daplek. Kamu orangnya nggak daplek. Kamu daplek nggak berat? Bahasa Sunda daplek apa berat? Apa ya? Bandel atau apa ya? Bukan bandel. Bukan bandel. Bedegong. Bedegong kalau orang Sunda bilang. Bangor benernya apa? Bangor nakal. Kamu juga ada campuran nakalnya juga. Orang udah dilahirkannya jadi manusia yang emang bedegong dan nakal dan. Kamu kan wanita ya. Saya punya uyang-uyang 5 itu dalam strategi kehidupan tuh gimana ya? Saya bingung. Mas Heri saya punya 3 aja dablek loh. Kamu punya 5 itu cewek kayak apa? Tapi kan orang tuh baru tahu loh kalau misalkan unyeng-unyeng orang tuh ternyata 5. Tahu kok 17 tahun lalu sudah ya, tahu. Kan orang belum pernah megang kepala orang. Kalau misalkan ini juga siapa ya teman orang tuh? Kan saya bingung nyisir kalau nggak ketemu tak sisir rambutmu. Kata hitung uyang-uyangmu 5 loh. Spesial berarti ya, special edition. Spesial itu tobat itu katanya kok. Special edition loh kalau orang tuh sebenarnya. User apa unyeng kalau di Bandung bahasa Sundanya tuh itu apa ya namanya tuh? Bukan, apa ya namanya tuh kalau di Bandung tuh? Usar-usar loh. Usar ya? Bukan orang sih. Jawa bilang uyang-uyang. Uyang-uyang. Kukulinciran. Kalau di Sunda tuh namanya kukulinciran. Itu mungkin bisa katakan mitos, bisa dikatakan cerita kehidupan turun temurun. Kalau orang tuh katakan umumnya orang tuh punya uyang kan satu. Itu untuk bentuk rambut, untuk apapun itu petanda bahwa ini kayak porosnya kita gitu loh. Itu di kepala itu satu. Kalau ada yang Mas Heri itu kan punya 1, 2, 3 Mas Heri. Itu laki-laki dapat tentara itu mau kalian. Lah kamu 5 loh, Bro. Enggak tahu. Pikir ini harus dibudal piye rambutnya terus nanti kelakuan kamu tuh kurang ajar, nakal, daplek, itu kumbawa apa? Ya mungkin karena dia menghanyutkan. Enggak, bukan gitu ya. Mungkin karena saya tuh anak paling terakhir, jadi itu kayaknya manja. Kayaknya nih. Karena buat yang terakhir jadi paling banyak gitu loh. Iya. Yang Jawa kayak gitu, Bro. Yang kayak gitu kan jadi patokan. Ada kan namanya itu kayak apa? Apa namanya itu? Kulit ari-ari yang rambut ari-ari yang di belakang yang loh, Bro. Apa ya namanya kalau di Sunda? Apa namanya itu? Sundanya apa Sundanya itu? Apa sih buntut kasiran? Kasiran tangga saya atau kasiran? Itu namanya buntut kasiran kalau di itu jadi pelit orangnya katanya gitu. Buntut udang orang umumnya itu. Kalau itu orangnya pelit hitungan, meremet loh, kalau orang sih ada panjang itu. Tapi kalau yang uyang-uyang kamu saya baru kenal seumur hidup ya. Itu 5 uyang-uyang itu ada lebih dari kurangnya beda. Kan ada orang Sunda mungkin nggak boleh naik kapal, soalnya untuk naik kapal kan? Iya naik. Itu akan goyang gelombang. Itu apa sih kapal laut? Ya. Iya. Terus kalau di udara juga katanya kebimbangannya ada. Kok yang 3 itu, kamu 5 loh nggak tahu kamu bimbang galau nanti lesu mungkin ada semuanya. Uyang-uyang itu kadang orang itu jadikan patokan loh beda. Apa tuh? Kayak uyang-uyangnya piro? 1 umum. Uyang-uyang loro nakal. Uyang-uyang telu dablek. Nek uyang 5 wis mulai tobat ngene wis ngomong meneh. Karena uyang 5 wis langsung ngomong meneh, Bro. Kalau udah terlalu banyak uyang 5 tuh, Bro. Kamu pernah bertanya enggak ke saya artinya apa? Karena saya kan mungkin tahu usur-usur 5 ini baru 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Enggak. Itu juga saya nggak percaya yang mana aja sih kok bisa 5. Tak fotokan. Ampun. Tahu fotoke ya. Biar tahu semua namanya uyang-uyangnya beda seperti apa. Orang juga penasaran Mbak DJ, kenapa orang tuh kok bisa unyeng-unyengnya bisa 5, orang juga nggak ngerti. Padahal orang nggak nakal loh. Iya, kata siapa? Hanya Anda yang bicara. Sebenarnya orang tuh nggak nakal banget gitu loh, tapi kenapa orang kok 5 gitu loh. Coba buktikan benar nggak sih 5? 2. Tak hitung sampai uyang-uyang mungkin 5 ki. Bas ini ada 1 kok. Ya ampun dah. Sampai rambut itu bingung disisir. 4,
Di sini masa lihat satu. Iya, di situ di bawah sini nih. Ada satu. Nah itu benda itu. 5 loh udah mau minta 6. Ini, Berarti benar-benar special ini edition saudara, loh. semua ada uyang-uyangnya, bergandengan tangan, uyang-uyangnya banyak loh, uyang-uyangnya dia tuh. Nggak tahu itu uyang-uyang, nggak tahu peta juga saya nggak tahu, mungkin beda tipis 11-12, tapi jelas dia uyangnya banyak. Untuk seorang wanita spektakuler. Nah kan unyeng-unyeng orang itu kan 5 ya Is ya. Terus Katanya nakal, terus pokoknya mah serba dah gitu loh. ya Nah biar apa ya, biar minimal mengurangi lah, biar saya tuh nggak nakal, pokoknya jadi yang gitu loh, terbaik, Kan dulu waktu kamu sebelum- pokoknya terhebat dan lah gitu loh. Gimana waktu tuh kamu caranya? zaman dulu kan, sebelum kamu suka jadi anak rumahan kan kamu tak obatin tanpa kamu ngomong, tapi saya ngomong sama Mang Asep, saya mau ngobatin beda biar kita di rumah, karena wanita kok kayak kutu lompat kesana kemari. Tak obatin dengan makanan, terus bertahap-tahap kamu yang kasihan Ois, karunya Ois, mau nemeni Ois di rumah aja pertama-tama, tapi langsung uring-uringan, tak diem gitu, obatin lagi tanpa dia tahu. Tapi saya ngomong sama kakaknya, saya ngomong lagi, saya koordinasi sama yang kerja di rumah, Bu Imas, untuk membuatkan pais ikan asin peda. Diobatin lagi, karena obatin kayak gitu kan harus ada unsur amis anyir gitu kan, cepet. Dan ikan Pernah asin. loh, pernah dimasakin. Saya tuh dulu suka daging kambing ya. Iya. Nah kalau sekarang saya udah mengurangi karena saya punya tensi tinggi. Jadi waktu itu kok anehnya itu masakan di sini kayak, kalau nggak salah di sini dah kayaknya. Enggak, Simatupang. Pokoknya saya dimasakin daging kambing itu kok spesial banget, dan Iis bilang ini beda, saya masakin buat kamu. Dan waktu itu emang karena kondisinya saya juga nggak terlalu ini ya, udah mengurangi banyak ya apa sih, daging kambing, jadi kayaknya nggak terlalu habis sih satu tempat itu. Kayaknya itu juga ada jampe-jampenya buat saya itu kayaknya. Karena niatnya kan Nawa itu niat baik. Dia mau jampe-jampe, yang penting dia jadi anak rumahan. Dan alhamdulillah setelah sekian waktu akhirnya jadi anak rumahan, dan dia suka uring-uringan, ngapain saya suka di rumah terus kayak gini, kayak kamu keburu tuh di rumah sendiri. Nah itu kan kembali ke dianya ya. Masa sih ya udah segini memang nggak pernah pergi-pergi. Oh dia memang suka pergi, dan tanpa ngomong udah sampai kemana ya udah anggap aja anak muda. Kalau saya udah tua ngapain. Nah kalau orang itu kan punya unyeng-unyengnya 5, orang kan bisa tuh kamu obatin gitu kan. Tapi kalau untuk apa ya, untuk pemirsa di rumah, asik pemirsa di rumah, untuk ibu-ibunya Balad EDJ, nah kiatnya untuk menanggulangi nih si usul-usul yang 5 itu gimana? Coba. Ada berbagai hal seperti perawatan. Terus Kalau orang nggak pakai ruatan kan? kamu memang nggak taruhat karena kamu memang masih udah sekian waktu, udah obat itu kamu udah bisa kembali ke rumah. Jadi dibati seperti makanan kesukaan, dipuasai wetonnya dia, atau ruatan itu bisa mengikis atau memfilter apa yang jadi mitos dan jadi sifat. Tapi gini, tanpa yang banyak pun kadang-kadang orang udah keras loh, galak, dan memang bisa memang sifatnya nakal. Jadi kembali ke kepercayaan uyang-uyang itu jangan jadi patokan, jangan jadi patokan. Tapi bisa jadi salah satu ciri sifat karakter orang, walaupun itu hanya tradisi Jawa. Mungkin di Sunda mungkin ada sebagian ada ya. Tapi kalau uyang-uyang itu, kalau saya sih apa ya, nggak pegang banget. Itu memang hanya sifat karakternya seperti itu. Tapi kembali ke sifat dasarnya dia, keluarganya, dan memang kebiasaannya. Karena saya pernah bertemu dengan tamu saya, uyangnya cuma satu, tapi dia apalagi nggak umum, jadi nggak bisa mengerti lagi. Jadi cuma kembali ke sifat dasar, hanya kan mitos juga tadi, dan memang adat istiadat atau kepercayaan turun temurun. Jadi tapi gitu, itu kalau kita dengan Jawa, ada yang memang sangat percaya dengan kejawen, itu yang itu bisa diobatin dengan berapa tadi saya bilang, puasa muti atau puasa weton anaknya itu, atau dengan ruatan. Lebih ke gift kali ya? Enggak, itu bukan gift juga, yang memang udah apa tuh
sifat dasarnya dia lahir itu udah ada seperti itu. Satu. Katakan tiap orang kan lain-lain ya. Jadi kalau katakan gift juga enggak, itu kan semakin banyak petanda semakin nakal. Jadi bukan gift juga gitu loh. Jadi ini hanya mungkin saya bilang ciri seseorang dengan sifat karakternya dengan uyung-uyung dikasih tanda seperti itu. Walaupun juga jadi pegangan karena sifat dasarnya kembali ke manusianya dengan takdirnya dia seperti itu. Jadi ya anggap aja ini satu Cobaan bukan ujian atau dari Gusti Allah atau gimana? kalau ujian kalau dia nakalnya Kalau misalkan dikasih nih coba 5 nih, gimana gitu loh mungkin. kalau ujian itu kan kembali ke keluarganya dan sifat dasarnya kamu kasih 5 nih, kamu nakal, keluarganya bersikapnya seperti apa, membiarkan atau merangkul atau mengobati, itu kembali ke kebiasaan dan keinginan dan personalnya sama keluarganya. Tapi saya selama ini gini loh, sebelum kamu ke Bandung 2004 itu selama ini kan saya hidup di luar ya. Dan itu pun saya sangat menikmati. Tapi kalau dibilang nakal itu mungkin relatif. Nakalnya seperti apa? Kalau taraf menurut pemikiran saya dari skala 1 sampai 10 kamu di angka 6 sampai 7 nakal kamu. Iya. Dan masih bisa dipahami. Bukan nakal yang seperti apa itu enggak. Dia masih bisa dipahami, hanya dia ada remnya. Untuk kasih sayang dan dia mengerti tanggung jawab dan apa yang dikerjakan dan tidaknya. Itu bedanya beda. Jadi bukan nakal yang liar banget enggak. Dia nakalnya hanya kan dia sepi di rumah, enggak ada teman, dia mencari kehidupan di luar dan bekerja dan punya tanggung jawab dan masih koridor yang masih ada garisnya benar gitu loh. Jadi saya bawa pulang ke rumah itu biar dia nggak usah kos di rumah, nggak di luar, nggak usah perlu kos, pulang ke rumah diurusi rumahnya, terus hidup bareng, terus kerja bareng, usaha bareng, biar dia juga bisa lebih tanggung jawab lagi dengan kehidupannya dia. Waktu itu saya mikir bagaimana kamu bisa lebih tanggung jawab, bisa lebih belajar untuk mengerti orang lain dan jangan egois. Karena kamu tak lihat pola pikir kamu tahu egois. Kalau saya yang paling banyak itu ada 7 sama 5. Jadi paling 5 saya pernah punya tamu laki-laki tapi dia 7. Harusnya saya dapat rekor muri loh. Tapi gini, jangan jadi patokan uyang-uyang itu hanya tradisi ataupun kepercayaan turun-temurun ataupun itu mitos. Tapi kalau kita ambil hikmahnya dari uyang-uyang itu ya setelah ada uyang banyak, ya kita harus perbaiki diri, terus sebagai keluarga juga harus membimbing dan memberi hal yang positif, juga mengarahkan hal yang positif. Walaupun memang dasarnya udah uyang banyak, memang ada dasar nakal, ya kita tinggal bimbing dan ikhtiar bagaimana biar anak itu bisa diruat ataupun diperbaiki secara pribadi dan batinnya. Tapi kalau emang nggak ada yang banyak satu tapi yang dua banget itu memang dasar anaknya. Jadi diperbaiki juga. Berarti benar ya. Jadi kenakalan itu tidak berdasarkan dengan unyung-unyung yang banyak. Saya juga nakalnya masih standar nakal standar lebih lah. Imut-imut gitu loh. Dan akhirnya jadi amit-amit. Satu orangnya imut-imut. Jadi nakalnya tuh masih yang setengah-setengah. Ya hanya saya menilai dari Tuhan. Pokoknya mau dia seperti apa, pokoknya hanya saya yang nyimpen semuanya, pemirsa dan guys semuanya. Yang penting jelek-baiknya saudara saya adalah jelek-baiknya saya juga. Jadi kita merantau di Jakarta ini sangat menjaga kasih sayang, perhatian. Yang main nakal tuh lumrah, daripada nggak nakal sama sekali. Jadi malah setelah gini saya juga nggak tahu puncak baru sekali. Jadi gini loh, nakalah pada usianya atau di saat umur kita masih muda tuh benar-benar harus menikmati kenakalan juga kita. Juga nakal juga. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Carilah pengalaman di masa muda. Daripada udah tua mau nyari pengalaman apa lagi tinggal sisa. Jadi kalau nakal di saat tua itu malu. Jadi mikir umur saya udah tua ya, nakal tanggung.